Hai semua, kali ini kita akan mencoba melanjutkan project kita yang sebelumnya, yaitu kita akan menambahkan router pada aplikasi React kita. Sebelumnya kita sudah berhasil membuat project React, kita akan mengintegrasikannya pada project kita yang baru. Kita akan melakukan instalasi terlebih dahulu dengan menggunakan create React app dengan nama project kita adalah React kurang router. Nah, di sini kita memulai dengan project yang baru. Harapannya adalah kita nanti akan terbiasa dengan semua template-template yang tersedia dari React kita. Kita tunggu dulu instalasinya sampai selesai. Untuk kali ini saya menginstalnya langsung dari terminal VS Code. Jadi kita bisa menjalankan command prompt yang ada di sana. Nanti setelah project ini selesai, langkah kita yang berikutnya adalah kita akan menambahkan library untuk project kita. Ada library yang kemarin sudah kita gunakan, yaitu React Icon. Nah, kali ini kita juga akan menambahkan sebuah library baru yang namanya React Router DOM. Nah, untuk bisa mengetahui bagaimana cara menginstall library-nya, kita bisa langsung mengaksesnya pada halaman web yang memang sudah tersedia dari library-nya. Pertama, React Icon ataupun React DOM. Nah, di sana sudah ada instruksinya dari webnya secara langsung. Tinggal dikopikan saja. Kemudian dipastekan dan dijalankan. Pastikan kita masuk dulu ke directory tempat project kita ya. Tadi saya belum, sekarang kita masuk dulu dengan cd, kemudian baru kita install library tersebut. Hati-hati, wajib di directory project React kita. Berikutnya, untuk React Icon kita tambahkan juga dengan menggunakan npm. Oke, semua library telah kita tambahkan pada project kita yang baru yang namanya React Root. Kali ini kita sudah bisa menjalankan React Root kita untuk melihat hasilnya. Oke, nah sudah ada tampilan dari aplikasi React yang telah berjalan. Nah, di sana kita sudah akan bisa melakukan modifikasi terhadap dokumen-dokumen yang memang sudah tersedia pada project React kita. Kali ini kita tambahkan dulu link ke Bootstrap-nya karena kali ini kita akan menggunakan Bootstrap sebagai template CSS kita. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan mencoba untuk melakukan modifikasi pada folder src. Pada folder src, kita bisa melihat di sana tersedia banyak file untuk kita. Nah, kita bisa cek ya file-file yang nanti akan kita update. Nah, sebelum itu mari kita tambahkan dulu directory tempat kita akan menambahkan misalnya di sini halaman main. Oke, halaman main kita buat di satu directory baru yang namanya page. Nah, di page kita buat sebuah file baru namanya main.js. Nah, main.js ini merupakan React komponen. Jadi kita akan buat kelasnya lagi dan kita akan import React-nya seperti biasa. Kemudian jangan lupa untuk di-export default dari kelas komponen kita. Nah, karena kelas komponen React, maka wajib harus ada method rendernya yang mereturnkan JSX. Nah, di sini kita bisa masukkan misalnya di sini adalah h1 hello main misalnya. Nah, harapannya ketika kita nanti mengakses komponen main, dia akan menampilkan hello main. Nah, kemudian berikutnya di bagian index di sini. Nah, ini kita saatnya akan menambahkan yang namanya routing gitu ya, routing di React. Untuk bisa menambahkan routing di React karena kita berbasis web, kita wajib menggunakan browser router. Nah, di browser router
Nah, kita harus tambahkan pada awal-awal ya, sebelum komponen semuanya dirender. Artinya sebelum app-nya dijalankan, kita tambahkan komponen browser routernya. Kemudian untuk bagian app, ini sudah bisa kita modifikasi semuanya ya. Kita bisa menggunakan bentuk kelas. Oke, bentuk kelas ES6 di sini komponen dengan menggunakan ES6. Ingat untuk diganti namanya, karena kita sekarang untuk komponen app, kita buatnya kelasnya app. Oke, kemudian di bagian returnnya, nah kita mulai untuk memasukkan routingnya ya. Nah, sebelum kita routingkan, kita harus mengimport dulu. Ada dua komponen utama di sini yang bisa kita gunakan, ada root dan root. Oke, dan semuanya darinya React Router DOM. Nah, di bagian render kita sudah bisa menambahkan roots-nya ya. Jadi di sini yang pertama roots terlebih dahulu. Kemudian berikutnya kita baru tambah root yang biasa. Nah, root yang biasa di sini kita harus tambahin path-nya. Nah, kemudian kita akan kasih tahu komponen elemen mana yang nanti akan dirender ketika kita ada di path slash, contohnya untuk seperti ini. Nah, di sini kita tesnya ketika kita slash, maka dia akan mengakses yang namanya main. Main adalah komponen yang tadi baru kita buat ya. Nah, kemudian kita coba lihat hasilnya. Nah, hello main sudah berhasil dirender ketika kita path-nya adalah slash doang. Nah, kita bisa menambahkan banyak page sesuai dengan halaman yang ingin kita buat. Oke, misalnya kita tambahkan halaman yang lain. Sebagai contoh, di sini kita tambahkan about, export default about. Kita kasih sedikit pembeda di tulisannya. Nah, setelah itu di bagian root-nya kita bisa copy dan kita bisa tuliskan path-nya sekarang adalah about, dan dia akan merender komponen yang namanya about. Nah, pastikan ada di import about-nya. Kemudian di sini kita sudah bisa mencoba dengan langsung mengetikkan slash about. Nah, sudah muncul ya hello about-nya. Artinya routingnya sudah berhasil berjalan dengan baik. Nah, kita bisa tambahkan lagi, misalnya ada halaman yang lainnya. Oke, misalnya guestbook di sini. Oke. Nah, ketika kita tambahkan guestbook, kita juga sudah bisa menambahkan root-nya untuk guestbook. Misalnya di sini path-nya kita kasih namanya guest kurang book. Dan kita akan merender komponen guestbook. Oke, nah kita sudah punya 3 halaman dengan 3 routing yang berbeda dan semuanya berjalan dengan baik ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan mencoba untuk mengisi dengan menggunakan desain CSS-nya ya. Nah, namun kita punya satu cara lagi, bisa saja kita menggunakan yang namanya layout. Nah, layout di sini itu sangat berfungsi, berguna sekali kalau misalnya kita ada template-nya. Jadi di sini template-nya, misalnya di sini kita akan membuat sebuah komponen baru yang namanya layout, di mana komponen layout ini akan dirender ketika kita misalnya mengakses 3 halaman yang ada di bawahnya. Maka kita buatnya nested root. Oke, 3 root ada di dalam layout-nya, dan untuk yang path yang sama itu kita ganti jadi index. Artinya yang slash tadi itu jadinya index. Dan kita harus menambahkan sebuah folder lagi, misalnya layout pada src. Kemudian kita buat layout.js-nya. Layout.js sebenarnya tidak begitu berbeda dengan komponen yang lain. Hanya saja di sini ketika kita bermain dengan layout, maka nanti kita harus menambahkan satu komponen khusus untuk layout yang nanti kita sebut namanya adalah outlet, di mana outlet ini harus diimport terlebih dahulu ya. Mari kita import dulu outletnya. Oke, kemudian outlet ditambahkan di dalam rendernya, di dalam CSS-nya.
yang berarti adalah nanti child dari layout ini yang nanti akan dijalankan. Seperti tadi kita punya 3 root ya, salah satu bisa dijalankan, bisa saja main, bisa saja about, ataupun guestbook. Oke, kita import dulu layoutnya. Oke, successfully. Mari kita jalankan. Ya, kelihatan ketika di main tetap kelihatan ada hello layoutnya, di about juga ada, dan di guestbook juga ada. Artinya layout sudah bekerja dengan baik, dan isi dan outlet sudah tergantung dari halaman mana yang ingin kita buka. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan mulai mengisi dari setiap halaman tersebut. Kalau tadi kita hanya mengisi dengan sederhana ya, nah saatnya kita mengisi dengan sebuah template mungkin yang kita rancang bersama. Oke, misalnya di sini kita akan mencoba untuk menuliskan tampilan untuk about-nya dalam bentuk JSX di sini. Misalnya seperti ini. Oke, kita simpan saja nanti isian dari semua JSX ini, khusus untuk bagian about-nya. Kita akses about misalnya. Oke, nah desain bagian JSX about-nya sudah ada, tapi hello layout-nya belum kita ubah ya. Nah, saatnya kita akan mencoba untuk mengubah hello layout-nya tadi, itu menjadi layout yang memang sudah bagus gitu ya. Dan kali ini kita perlu rancang dulu ya. Kita bisa saja menggunakan template yang tersedia, atau kita rancang dulu dalam bentuk HTML yang baik, dan kita pisah dulu bagian mana yang akan menjadi layout, bagian mana yang akan menjadi komponen. Nah, misalnya kita sudah ada misalnya template-nya. Nah, kita tinggal copy paste saja JSX-nya. Ingat, semua yang kelas harus diganti jadi class name ya. Nah, kemudian untuk bagian tidak dibutuhkan kita bisa hapus gitu ya. Oh iya, nah di bagian bawah ditulis ya, ada link yang tidak ditemukan. Nah, link di sini itu ada pengganti ahref. Link di sini itu akan mengarah ke bagian root yang kita inginkan. Dan jangan lupa harus ada outletnya. Oke. Nah, karena kita tadi belum menambahkan link pada import di atasnya, dan itu miliknya root DOM, maka kita tambahin saja linknya. Oke, setelah ditambahkan, kita sudah punya ini bagian headernya ya, yang notabene akan dijalankan untuk semua layout. Oke, nah di linknya itu sudah bekerja juga. Kalau tadi kita mengetikkan secara manual, kali ini kita tinggal klik saja ya. Ada about, home, dan guestbook. Nah, untuk bagian home-nya, nah itu tentu saja berasal dari main komponen, dan main komponen itu nanti akan kita gunakan, tampilan dari yang project kita sebelumnya, yaitu berkaitan dengan katalog ekstra. Jadi kita bisa aja mengcopy code yang ada sebelumnya di katalog ekstra, kemudian kita sekarang pindahkan ke dalam sebuah folder yang namanya komponen dengan nama komponennya ada katalog ekstra. Kita copy paste saja bulat-bulat tanpa diubah. Kemudian selain itu ada lagi satu lagi katalog item, kita juga copy paste bulat-bulat saja untuk katalog itemnya. Pastikan namanya pas ya, katalog item, dan kita taruhnya di sebuah folder yang namanya komponen. Oke, nah katalog ekstra dan katalog item sudah siap untuk kita gunakan di main. Maka di bagian main, untuk JSX return-nya, kita bisa gunakan dari JSX yang sudah pernah sebelumnya juga. Bagian rendernya, kita copy aja nih. Kemudian kita pastekan di bagian render untuk main-nya. Oke, nah katalog ekstra belum kita import ya. Mari kita import dulu katalog ekstranya dari komponen yang sudah kita buat tadi. Oke, di compile, kita tunggu hasilnya. Nah, jika sudah oke, kita sudah bisa melihat di bagian home sudah bisa ada katalognya dan memiliki fungsionalitas yang sama seperti yang sebelumnya. Tapi di sini kita sudah punya halaman yang lain juga ya, bukan hanya bagian home-nya saja. Nah, sekarang mari kita coba perbaiki yang guestbook juga, sama seperti cara yang lain juga. Kita harus rancang dulu ya desain untuk guestbook-nya pada HTML. Oke, bisa saja kita menggunakan framework Bootstrap. Kemudian setelah itu kita pecah dan kita bisa pastekan ke JSX di sini. Oke. Nah, di sini setelah kita memiliki template-nya, kita tinggal kopikan saja, dan di sana kita menambahkan beberapa event.
Oke, ingat kembali event pada React, bagaimana cara kita menambahkan event. Kemudian di sana juga ada state. Oke. Dan di sana juga ada sebuah variabel yang kita sudah definisikan ya, all guest ya. Nah, itu harus ada di dalam render ya. Nah, ada di dalam render. Oke, untuk guest booknya, untuk tampilan awalnya sudah kita copy paste di CSS-nya ya. Nah, kali ini kita nanti akan mencoba untuk mendefinisikan isian dari komponen guest book ini. Oke, tentu saja di bagian bawah tadi ada state-nya. Oke, kemudian ada event-nya juga. Nah, kita mulai definisikan state-nya dulu. Nah, pada desain kita, state-nya kita kasih namanya adalah name. Awalnya misalnya isiannya kosong. Oke, kemudian ada juga nanti event-event di sini. Oke, kita bisa tambahkan event. Kita harus register dulu di bagian konstruktornya. Kita bind dulu ya. Oke, ada berapa nih? Ada 2, handle change dan handle submit ya. Oke, jangan lupa untuk mendefinisikan metodenya untuk masing-masing handle change dan handle submitnya. Oke, kemudian di sana karena kita akan menampilkan seluruh isian guestnya, kita mungkin bisa membuat sebuah state lagi yang namanya guest. Di sini yang isiannya berupa array. Awalnya mungkin kosong aja dulu gitu ya. Oke, kita coba simpan. Kita lihat dulu. Nah, tampilan guestbooknya sudah berhasil ya. Namun fungsionalitas memang belum kita definisikan tadi di bagian komponen. Saatnya kita coba untuk tampilkan dulu ya hasilnya satu persatu. Nah, di sini kita coba dulu di all guest name, kita tampilin dulu semuanya di sini. Untuk semua guest kita pakai fungsi map yang ada di array JavaScript. Untuk setiap item akan kita coba tampilkan, kita iterasikan. Nah, di sini yang ingin kita tampilkan itu bisa aja di dalam isi item itu ada sebuah yang namanya time gitu ya. Nah, time di sini itu nanti akan menyimpan kapan waktu si orang itu submit gitu ya. Nah, di sini di bagian handle submitnya kita harus definisikan dulu ya nanti datanya bentuknya seperti apa. Oke. Nah, yang pertama tadi ada time, pasti ada time-nya di sini kita langsung pakai now aja ya, that.now. Oke. Supaya nanti dia sinkron ketika ditampilkan ada datanya. Kemudian yang kedua tentu saja harus ada ininya ya, guest name-nya ya. Karena tadi kan kita ada input name-nya, tapi name-nya itu kan belum tersimpan. Nah, saatnya kita simpan. Jadi state name itu kita simpan ke guest name-nya nanti. Artinya nanti di all guest ini, nah all guest name ini sudah ada nih nanti guest name dan time-nya di item. Yang sudah bisa kita nanti tampilkan gitu ya. Jadi guest name ini nanti berasal dari inputan user. Nah, kali ini kita coba handle dulu bagian inputan user ya. Nah, kita update dulu state-nya ketika si user itu mengetikkan sebuah value. Oke, value itu nanti akan langsung mengupdate nilai state dari name-nya. Oke, nilai state dari name-nya. Maka di sini kita bisa pakai set state, kemudian kita pakai name-nya langsung itu adalah berupa i.target.value. I di sini itu tentu saja adalah komponen dari si handle change tadi itu ya. Oke, target itu ada komponen tempat kita mengetik tadi. Kemudian kita hanya akan mengambil nilai value-nya dan kita ubahkan ke nilai name-nya. Untuk melihat bahwa state kita berubah, kita bisa tampilkan langsung aja di bagian bawah ya. Ini sebagai memastikan saja state-nya berhasil diupdate ketika handle change. Kita ketikkan saja apapun itu. Nah, kalau di bagian bawah langsung tampil gitu ya. Artinya apa? Nilai value di titik state titik name-nya sudah berhasil disimpan ya. Artinya handle change-nya sudah bekerja dengan baik. Oke. Nah, kemudian untuk handle change-nya sudah oke, di titik state titik name-nya juga sudah oke. Maka kita nggak perlu lagi tampilin itu. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan menampilkan seluruh guest name-nya ya. Nah, kali ini kita kembali lagi akan mendesain dulu ya. Bagaimana nanti itu ditampilkan, bisa pakai HTML, kemudian kita convert ke CSS. Nah, di sini ada item
time-nya sebagai key, kemudian ada tanggalnya dan ada guest name-nya kita tampilkan. Oke, pada bagian di bagian all guest name-nya. Nah, di sini belum ada karena apa? Karena tadi di bagian atas guest-nya itu kosong. Nah, mari kita coba isikan sebuah nilai default dulu. Misalnya di sini kita pakai React.js, kemudian time-nya kita pakai waktu sekarang date.now saja. Oke, nah sekarang udah muncul ya. Dan muncul itu karena kita masukkan nilai defaultnya di bagian guest di state-nya. Jadi setiap kali kita refresh, dia akan otomatis. Nah, submit-nya belum nih. Oke, belum jalan ya submit-nya ya. Maka di sini saatnya kita akan handle submit-nya. Kita pastikan dulu formnya itu tidak mengirim ke server ya, karena kita sekarang bermain-mainnya itu di bagian front end. Oke, kita pastikan bahwa name yang kita masukkan itu panjangnya lebih dari 1 karakter ya, lebih dari 1 karakter. Kalau 0 kan nggak perlu diproses gitu ya, makanya kita langsung return aja kalau panjangnya 0. Kemudian kita bisa langsung mengupdate state-nya. Jadi kita bisa menggunakan set state kembali di sini. Oke, kita akan update nilai guest-nya. Oke, nah nilai guest itu adalah sekarang nilai guest yang lama digabung. Kita pakai fungsi concat yang ada di array dengan new item yang sudah kita definisikan tadi. Itu adalah guest name dan time yang tadi baru kita masukkan. Dan ingat, kita name-nya buat kembali kosong supaya nanti isiannya kosong kembali ketika kita submit. Oke, isiannya kosong lagi ya. Dan nilai guest-nya sudah otomatis bertambah sehingga dia akan muncul di bagian bawahnya. Oke, nah artinya kita sudah berhasil membuat 3 halaman ya. Ada halaman home-nya, ada halaman guestbook-nya, dan ada halaman about yang masing-masing memiliki fungsionalitasnya tersendiri. Demikianlah video kita kali ini. Terima kasih.